الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والشهور والأعوام وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa kelahiran Nabi Isa alaihi salam, di masa-masa itu ceritanya begitu jelas diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana pendapat kelompok-kelompok tentang sosok Nabi Isa yang lahir tanpa bapa dari seorang perempuan yang salihah bernama Maryam. Sehingga Allah ceritakan fakhtalafal ahzab. Akhirnya di situ berbeda pendapat kelompok-kelompok atau kaum yang ada pada masa itu. Namun saat itu terjadi, Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihi salam, mengatakan kepada kaum, kalian tanyakan saja kepada anak ini, siapakah dia sebenarnya? Maka kaum itu pun berbicara, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa bertanya kepada anak kecil ini, yang anak ini baru berusia 3 hari, masih kecil. Akhirnya kata ibunda Maryam, tanyakan saja. Kemudian ditanyakan, siapa engkau? Maka Nabi Isa alaihi salam pun yang masih bayi saat itu berusia 3 hari menjawab, inni Abdullah ataniyal kitab, sampai akhir. Namun yang paling harus anda fahami dari kejadian ini, ada satu firman Allah, yang firman Allah ini sedang menceritakan tentang Isa alaihi salam, di mana Allah berfirman, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, Rabbi adalah Tuhanku, Tuhan Isa, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Secara kejadian ngomong kalian itu kepada kaum Isa, tapi secara tujuan Al-Quran juga mendidik kita sebagai pemeluk atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka ibadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha siratun mustaqim, dan ini adalah jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Nah, di sini ibadallah, banyak umat Islam saat ini krisis dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah sebenar-benarnya ibadah. Ibadah yang bersih daripada riya, ibadah yang bersih daripada ingin dilihat oleh orang lain. Berapa banyak orang-orang sekarang beribadah, namun ternyata di dalam peribadahan mereka hanya gambar saja ibadallah, hanya zahir saja, batinnya tidak pernah dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dari hal itu adalah banyaknya umat Islam lebih mendahulukan perkara dunia daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat Islam lebih gigih dan giat, bahkan siap untuk mengorbankan segala-galanya termasuk nyawanya agar mendapatkan kebahagiaan dunia semata. Ibadallah, andaikan mereka balance, mereka samakan antara akhirat dan dunia, itu sudah cukup lebih baik. Kalau memang kita belum bisa mengedepankan akhirat daripada dunia,
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bagaimana Rasul Rabbil Alamin Nabi kita Muhammad mengajarkan balance antara dunia dengan akhirat. Harus rapi. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Beramalah kamu untuk duniamu seakan-akan engkau ini hidup selama-lamanya." Andaikan kita hidup selama-lamanya, maka kebutuhan kita banyak, ibadallah. Kita kejar itu semua. Tapi jangan pernah hadis ini dipotong begitu saja, di-cut begitu saja, apalagi untuk dijadikan patokan dalam hidup sepotong hadis ini. Ini akan ngaco, ngawur, akan sesat dalam kehidupan dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau itu mati besok. Berarti saat engkau memiliki kemampuan dalam dunia, ayo bekerjalah untuk akhirat. Duduklah di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang waktunya padahal kosong, waktunya luang, padahal di rumah tidak ada kewajiban, tidak ada kerjaan, tidak ada hal-hal yang seharusnya diselesaikan di hari itu, namun mereka kunjungan ke masjid hanya 15 menit kemudian mereka pulang. Ini ada apa dengan hati umat Islam? Maklum kalau ada orang masih bekerja, masih di waktu dia harus bekerja, selesai dia Jumat kemudian dia lari untuk menunaikan daripada fardu ain dia dalam bekerja, menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya. Ini pulang untuk duduk diam tidak ada artinya ibadallah. Ini di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, di mana tentang menceritakan tentang pertemuan antara manusia dengan Allah. Di antara salah satu pondasi tauhid kita adalah setelah mati itu kita akan bertemu dengan Allah. Dan di pertemuan itu kita sebagai manusia terbagi dua kelompok. Ada pertemuan di mana Allah ridho dan cinta kepada kita, ada pertemuan di mana Allah marah dan murka kepada kita. Dan otomatis orang Islam yang dikasih akal yang baik oleh Allah, dikasih iman cahaya di dalam hatinya, pasti dia berharap bertemu dengan Allah, Allah ridho kepadanya. Jangankan bertemu dengan Allah, kita ingin bertemu dengan kedua orang tua kita, kita selalu berharap orang tua kita ini ridho sama kita, orang tua kita ini senang sama kita. Padahal ini manusia. Kita ingin bertemu dengan guru kita, guru senang kepada kita, padahal dia manusia. Kita ingin bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah senang kepada kita, padahal Rasul pun manusia, ciptaan Allah. Ini bagaimana dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir surat Al-Kahfi yang setiap hari Jumat kita baca, Allah firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dan Allah ridho kepada dia, Allah senang kepada dia, Allah cinta kepada dia, falya'mal 'amalan salihan, maka beramallah amal-amal yang saleh. Berapa banyak saudara-saudara kita mampu memanfaatkan teknologi, HP mereka, kuota mereka, internet mereka, mereka pakai untuk bermanfaat bagi orang lain. Itu kemuliaan dari Allah. Karena di seberang sana ada orang-orang yang menjadikan kuotanya, internetnya, HP-nya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pantaslah ibadallah, salah satu iman kita di alam akhirat itu ada surga dan neraka. Surga diciptakan oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya, begitu banyak firman Allah. Allah katakan u'iddat lil muttaqin. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Orang yang ikut di jalur Allah, di jalan Allah, mengamalkan syariat Allah, tunduk kepada aturan Allah, itulah orang yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua apa yang kita miliki ini bukan milik kita, ini titipan dari Allah yang Allah tuh ingin melihat. Ayo coba kamu pakai untuk apa? Kamu mau pakai untuk dengan aturan aku, tunduk kepada aku, ikuti syariat aku, dan mau sujud? Ayo, Allah uji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
Allah ciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik di antara kalian di hadapan Allah? Siapa yang lebih percaya ucapan Allah ketimbang makhluk-makhluknya yang lain? Siapa? Dan disinilah ibadallah Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Beramal amal saleh. Amal saleh. Salat kita tingkatkan jamaahnya di masjidnya. Berapa banyak kita punya anak-anak muda yang enggak pernah ke masjid sama sekali. Ayo dorong wahai para orang tua, giring mereka untuk ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Giring mereka untuk sujud di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, agar mereka lebih dekat lagi dengan Allah. Karena takwa hakikatnya adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan, saat kita sendiri dan beramai-ramai, saat kita amal dunia atau amal akhirat, semuanya harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah kita menyekutukan selain Allah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ibadallah, melalui khutbah yang singkat ini terus menerus semua orang yang bertugas dalam khutbah mengajak agar kita bertakwa kepada Allah, agar kita meningkatkan daripada takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah sadarkan diri kita betapa pentingnya takwa itu, betapa harusnya takwa kepada Allah itu, karena tidak ada sesuatu yang kita cari lebih penting daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu digarisbawahi, ditekankan? Karena teledornya manusia dan mengikuti hawa nafsu serta mudahnya dibisikkan oleh syaitan, mereka berprinsip bahwa dunialah yang terpenting dan tujuan utama. Ini yang menjadi salah ibadallah, sehingga tidak sedikit orang akan siap mengorbankan agama demi dunia. Dia tidak pernah takut Allah mengusir dia dari surganya. Manusia sudah dapat jatah dari sorga karena Adam dulu di sorga. Dia nggak takut diusir oleh Allah dari sorga. Yang terpenting jabatan aku tetap. Yang terpenting jabatan aku ada. Yang terpenting hartaku selamat. Aku mau dibenci Allah. Aku mau dikeluarkan dari sorga Allah. Gak peduli. Ini terjadi ibadah Allah. Salah satu contoh yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan. Nabi mengatakan, sayati alaikum zaman, akan datang kepada kalian satu masa, la yubalin nas min aina iktasab, muncul manusia-manusia tidak punya peduli lagi, itu harta mu halal mu haram dia nggak peduli, mau abu-abu mau hitam mau putih dia nggak peduli. Yang lebih dia pedulikan bagaimana aku dapat harta tersebut dan aku bisa berpoya-poya, bisa berbahagia secara tolak ukur dunia. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang punya cara hidup seperti itu, mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah diperdulikan lagi oleh Allah di hari kiamat. Mau masuk neraka lewat pintu manapun, Allah nggak peduli lagi sama orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak peduli bagaimana cara pola hidup dia di atas muka bumi ini. Betul, hidup di bumi ini sangat sebentar, namun sebentar ini menentukan hidup kita selama-lamanya di akhirat. Ridha Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah tahu apakah akan Allah berikan kepada kita, apakah tidak. Rahmat kasih sayang Allah kita tidak tahu. Namun yang kita tahu adalah saat kita mengikuti aturan Allah, sujud kepada Allah, berzikir kepada Allah, berinfak di jalan Allah, itulah hal-hal yang Allah nyatakan yang mengundang kepada ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itulah kita yakin bahwa saat kita betah di masjid, saat kita betah membaca Al-Quran, saat kita betah dalam beribadah, saat kita jauh daripada mengganggu orang, menzalimi orang lain, maka saat itulah harapan kita besar bahwa kita ini akan menjadi penghuni surganya Allah dan kelak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, lilladzina ahsanu, hanya untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa untuk mereka? Al-husna. Apa al-husna? Ail jannah. Surga disiapkan oleh Allah untuk mereka yang selalu berbuat ihsan di jalan Allah. Wa ziyadah,
Bukan cuma surga, Allah janjikan waziyadah, ada lagi tambahannya. Ulama ahli tafsir berbeda pendapat, namun paling banyak pendapat ulama tafsir menyatakan tentang tambahan yang dimaksud adalah an-nadharu ila wajhi rabbinal karim. Melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud nikmat di atas kenikmatan surga. Jadi saat mereka menikmati surga dengan nikmatnya, saat itulah Allah menyadarkan mereka ada nikmat yang lebih hebat daripada nikmat surga. Apa itu? Keridhaan Allah dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka ahli surga saat nanti itu semuanya hasanah, bercahaya, tampan, gembira, senang, sehingga Allah katakan ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka akan melihat. Makanya para jamaah, bersiap-siaplah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapkan hal-hal terbaik kita di atas muka bumi ini, agar pertemuan itu betul-betul Allah ridha kepada kita, Allah sayang kepada kita. Jangan sampai mengecewakan siapapun, termasuk mengecewakan Allah saat Allah berikan kesempatan kepada kita, namun kesempatan itu kita abaikan begitu saja. Maka saat Anda berada di masjidnya Allah, jangan pernah merasa lebih baik, tapi bersyukurlah kepada Allah Anda diberikan hidayah dan taufik, ditempatkan di dalam tempat yang dilindungi oleh Allah. Maka mulai dari situ ajaklah putra-putra kita untuk ke masjidnya Allah. Nasihatkan istri putri kita agar menutupi auratnya, agar saat kita beribadah sempurna ibadah kita. Karena orang-orang yang ada dijadikan orang-orang yang ada di dalam tanggung jawab kita pun mereka sama seperti kita berada di jalan Allah. Jangan sampai kita berada di jalan Allah, namun orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita di luar relnya Allah, maka bisa jadi sekalipun Anda wafatnya di masjid, namun istri dan putri Anda membuka aurat tidak pernah Anda suruh untuk menutupnya, maka jangan sampai Anda menyalahkan siapapun sebelum mereka ke neraka, Anda terlebih dahulu masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu ibadallah, tingkatkanlah takwa kita kepada Allah dan teruslah memohon kepada Allah, berdoalah kepada Allah, jangan pernah berhenti, karena otoritas ijabah ada di tangan Allah. Jangan pernah Anda di saat ada orang lain mengatakan kau jangan sering berdoa, kau jangan terlalu banyak berdoa. Jangan, berdoa terus kepada Allah. Andaikan bisa 24 jam kita jadikan waktu untuk kita sibukkan berdoa, berdoalah, karena Allah sangat senang dan gembira kepada hamba-hambanya yang berdoa, dan Allah benci kepada hamba-hambanya yang enggak pernah meminta kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المقدسة بقدسه وثلث بالمؤمنين فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وانصر من واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سائر بلاد الإسلام والمسلمين، خصوصا في فلسطين وفي لبنان وفي بلدان الإسلام والمسلمين المصابين بالقتال والحروب
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.